ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات، إخواني وأخوات yang hadir di majlis ini ataupun yang menyaksikan dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, melalui media-media yang tadi telah disebutkan. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang siapapun yang pernah mengasihi dan menyayangi kita, termasuk kedua orang tua kita. Sungguh kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang sehebat apapun kita membicarakannya, pasti masih banyak kasih sayang Allah yang belum kita bicarakan. Karena kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang sempurna, yang ilmu kita tidak akan mampu untuk menguasai semuanya. Ketahuilah saudaraku, saudariku, tentang Allah kita hanya tahu apa yang Allah ingin kita tahu. Dan yang tidak kita tahu jauh lebih banyak daripada apa yang kita tahu. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu tentang Allah, tidak menguasai ilmu tentang Allah, illa bima sya', kecuali sesuai dengan kadar yang ia inginkan. Allah itu azim, Allah itu akbar, dan Allah itu lebih besar dari seluruh gabungan makhluk. Sementara kata para ulama, nukilan dari para ilmuwan, bahwa makhluk saja, makhluk, dunia beserta isinya, bumi, langit dan jagat raya, itu baru yang dikuasai manusia, dan manusia sampai ilmu manusia kepadanya tidak lebih daripada 5%. Begitu kata mereka. Dan itu pun dinukilkan oleh para ulama kepada kita melalui para ilmuwan yang berbicara bab tersebut. Luasnya langit dan bumi beserta isinya, kemudian ditimbang dengan ilmu manusia tentang makhluk itu belum lebih daripada 5% pengetahuan manusia. Kalau makhluk saja manusia tidak bisa menguasai ilmunya, baru hanya sekian persen, lalu bagaimana lagi dengan Khaliq yang Allahu Akbar, yang lebih besar daripada makhluk itu.
Dan setiap makhluk punya keterbatasan. Sementara Allah memiliki segala-galanya dan memiliki puncak segala-galanya tanpa batas. Maka ketahuilah saudaraku, ilmu kita tentang Allah tidaklah banyak. Hanya sebatas yang Allah inginkan kita untuk mengetahuinya. Dan itu pun banyak manusia yang berpaling daripadanya. Itu pun banyak manusia yang enggan mempelajarinya. Padahal setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dia mendapatkan nikmat-nikmat dari Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan sering sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk maksiat. Dia gunakan untuk hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah. Namun Allah yang maha pengasih dan penyayang tak serta-merta menghentikan nikmat-nikmat itu. Padahal kalau ia mau, tak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menghentikan curahan nikmat, manakala nikmat itu digunakan seorang hamba untuk berbuat maksiat. Fa'alul lima yurid la radda lima qadait. Melakukan apapun yang ia ingin lakukan tanpa ada siapapun dan apapun yang bisa menghalangi, dan tidak ada yang bisa menghalang dan membuat tidak terwujudnya apa yang diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekiranya Allah berkehendak, la qaddarahullah, kalau setiap nikmat yang manusia berbuat maksiat dengan nikmat itu Allah cabut, maka hancur kehidupan kita. Bisakah Anda membayangkan, saudaraku, saudariku, sekiranya kita berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah cabut nikmat mata. Disebabkan telah digunakan untuk hal yang tidak diridhoi, tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Lalu berbuat maksiat dengan lisan, lalu dicabut nikmat lisan. Dan berbuat maksiat dengan pendengaran, Allah cabut nikmat pendengaran. Berbuat maksiat dengan kaki, Allah lumpuhkan kaki. Berbuat maksiat dengan tangan, Allah lumpuhkan tangan. Allah kalau mau berbuat, tak ada yang bisa menghalangi, seperti yang tadi telah kita katakan. Namun Allah itu pengasih dan penyayang, pemaaf, sabar. Tak ada yang lebih sabar daripada Allah mendengarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Allah. Tidak ada yang lebih sabar mendengarkan celaan-celaan tentang Allah dari musuh-musuh Allah. Kalau itu yang terjadi, apa daya kita? Apa yang bisa kita perbuat? Buta, tuli, bisu, lumpuh kaki dan tangan. Namun karena dunia ini begitu kerdil di sisi Allah, karena dunia ini begitu hina di pandangan Allah, di sisi Allah, maka hamba-hamba yang mengambil nikmat dunia kemudian berbuat maksiat, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah masih memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada hamba tersebut. Namun khusus nikmat akhirat itu bukan nikmat yang biasa. Itu nikmat yang sangat besar. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, nikmat yang besar. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat mereka sendiri, tak ada orang lain dari mata-mata manusia melihatnya, lahum maghfiratun, untuk mereka ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Dan berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala
menyebut surga adalah fawzul azim. Dzalika huwal fawzul azim. Itu belasan ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan hal tersebut. Ketika Allah bicara surga, Allah mengatakan itu adalah keberuntungan atau kemenangan yang sangat besar. Para ulama mengatakan wal azimu minal azimi azimun, wal azimu minal azimi azimun. Besar, kalimat besar, kalau datang dari yang besar, itu adalah sesuatu yang besar. Kata-kata besar, kalau datang dari yang besar, maka itu adalah besar. Kalau antum diberikan janji oleh Pak RW, saya akan memberikan kepada Anda hadiah yang besar. Pak RW menjanjikan, saya akan memberikan Anda hadiah yang besar. Kemudian Pak Camat mengatakan hal yang sama, kalimat yang sama, tidak ada bedanya. Saya akan memberikan kepada Anda hadiah yang besar. Kira-kira apakah besarnya sama atau beda? Kalimatnya sama loh. Saya akan memberikan kepada Anda hadiah yang besar. Pak RW mengucapkannya, Pak Camat mengucapkannya. Mana yang lebih besar? Pak Camat yang lebih besar. Baik. Kenapa? Karena posisi Pak Camat lebih besar daripada Pak RW. Kalau yang mengucapkannya itu Pak Camat dibanding dengan ucapan Pak Gubernur, mana yang lebih besar? Pak Gubernur. Yang kita lebih harapkan yang lebih besar pasti Pak Gubernur. Walau kalimatnya sama. Lalu kalau dibandingkan perkataan Pak Gubernur dengan Pak Presiden, lalu bagaimana kalau Allah yang mengatakan? Bagaimana kalau yang mengatakannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dzatan wa qadran wa sultanan. Tak ada yang lebih besar daripada Allah secara zat, secara kekuasaan, secara kemampuan, secara kemuliaan. Tak ada yang lebih besar daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketika Allah mengatakan besar, itu benar-benar besar. Dan Allah mengatakan besar, maka di sisi Allah bukanlah sesuatu yang seperti dunia dan seisinya, yang Rasul sendiri mengatakan, "Lau kanatid dunya 'indallahi tusawi janaha ba'udatin masaqal kafira minha syurbata ma'in." Sekiranya di sisi Allah dunia ini harganya sama dengan harga sayap nyamuk. Sayap nyamuk lah Bapak dan Ibu. Sekali-kali antum bunuh nyamuk, ambil sayapnya. Sekali-kali bunuh nyamuk, pernah bunuh nyamuk nggak? Sering ya. Tidak haram insya Allah. Sekali-kali bunuh nyamuk, ambil sayapnya. Taruh di piring atau di tangan gitu, tatap, ya Allah. Gini harga sayap nyamuk di sisi manusia. Sekiranya dunia di sisi Allah sama dengan harga sayap nyamuk, kalian memandangnya sama dengan harga sayap nyamuk di sisi kalian, berapalah harga sayap nyamuk di sisi manusia? Kalau seperti itu Allah memandang dunia sama saja, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir satu kali serupan minuman. Surbah, sekali serup. Allah tidak akan kasih orang kafir. Kenapa? Allah kasih mereka, Allah berikan yang jauh lebih besar daripada sekedar satu tegukan minuman dan. Karena bagi Allah itu adalah sesuatu yang sangat hina, namun berbeda di akhirat. Ketika yang ada di akhirat azim, benar-benar setetes minuman, seteguk minuman tak ada untuk mereka. Allah tidak berikan lagi. Allah tidak berikan lagi. Di dalam surah Al-A'raf
Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga, penduduk neraka minta-minta kepada penduduk surga. An afidu alaina minal ma, berikan kami air. An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian. Minta air. Berapalah harga air di dunia? Berapalah harga air di dunia? Tapi ini airnya akhirat. Atau apa saja yang sedang Allah berikan kepada kalian? Qalu, penduduk surga menjawab, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah sudah mengharamkan yang kalian minta itu, kedua-duanya itu sudah Allah haramkan untuk kalian orang-orang kafir. Kalian minta air, air sudah tidak ada untuk kalian. Kalian minta apa saja yang diberikan Allah kepada kami, permintaan kalian itu sudah diharamkan Allah. Tak akan Allah beri lagi kalian minuman. Kalau toh pun ada minuman, minuman yang sifatnya azab. Ada minuman untuk orang penduduk neraka, ada. Tapi bukan minuman dalam makna nikmat. Minuman dalam makna azab. Dalam surat Muhammad. Wasuqu ma'an hamima. Mereka diberikan air minum. Tapi air minum yang sangat panas. Air minum yang sangat panas, nikmat atau azab? Azab. Kita kalau minum air panas, membuat lidah kita kepanasan, kita menderita beberapa hari karena minum air panas. Itu baru lidah. Lihat firman Allah, wasuqu ma'an hamiman, mereka diberikan minum air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, seluruh yang ada di dalam tubuh bagian dalam mereka terpotong-potong. Seluruh bagian tubuh yang bagian dalam menjadi potongan-potongan kecil. Karena saking panasnya air yang masuk. Ini bukan air yang sifatnya nikmat, namun air yang sifatnya dahsyat, azab yang sangat dahsyat. Mungkin sebahagian besar kita hafal surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Orang-orang kufar itu, penduduk neraka itu diberikan minum dari mata air aniyatun, min ainin aniyah. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, maka terjemahan Al-Qurannya air yang sangat panas. Namun kata-kata aniyah itu bukan artinya yang panas, bukan panas, artinya panas. Itu terjemahan tafsir, itu terjemahan yang di dalamnya ada kandungan tafsir. Aniyah artinya adalah sesuatu yang tiba saatnya. Aniyah artinya adalah sesuatu yang tiba saatnya. Ana waktul adzan, telah tiba saatnya waktu adzan. Dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba waktunya untuk orang-orang yang beriman? Alam ya'ni, ana ya'ni. Aniyatun, alam ya'ni, tidakkah telah tiba waktunya untuk orang-orang yang beriman? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hati mereka, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata para sahabat, ini diturunkan setelah 4 tahun Nabi berdakwah. Belum juga hati khusyuk, Allah turunkan firman, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi ana yakni artinya apa? Telah tiba waktunya. Mereka diberi minum dari mata air yang telah tiba waktunya untuk diminum. Karena di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa air yang akan diminum oleh penduduk neraka itu Allah ciptakan, bersamaan Allah menciptakan langit dan bumi, dan mulai dipanaskan ketika itu sampai sekarang, sampai dunia kiamat,
sampai padang mahsyar, sampai penduduk neraka masuk neraka, nah tiba saatnya untuk diminum. Berapa usia dunia? Air itu sedang dipanaskan. Berapa tinggal sisa usia dunia? Air sedang dipanaskan. Berapa jarak antara hari kiamat dan hari berbangkit? Allahu a'lam. Air tetap dipanaskan. Berapa lama di padang mahsyar? 50.000 tahun. Air itu dipanaskan. Masuk penduduk surga ke surga, semoga kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin, tanpa singgah ke neraka. Masuk penduduk neraka ke neraka, tibalah waktunya air tersebut diminum. Itu mana ayat? Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air yang diambil dari mata air yang sudah tiba waktunya untuk diminum. Dahsyat. Dahsyat. Oleh karena itu, untuk menghindari neraka, jadilah orang yang beriman. Rajin-rajinlah menjalankan keimanan dan amal saleh di dunia, karena Allah berjanji kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh di dunia, menjauhkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Dan ini adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang ke 100, mata anak sudah susah melihat yang kecil-kecil. 164. Rusulan mubashshirina wa munzirina. Kami utus para rasul, tugas mereka mubashshirina, memberikan kabar gembira, wa munzirina, dan memberikan kabar petakut. Tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Kabar gembira kepada orang yang mau beriman dan beramal saleh. Akan ada untuk mereka ajrun azim, al-fawzul azim, ajrun kabir, yang banyak sekali dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dan semua janji Allah itu pasti. Sesungguhnya Allah tidak akan ingkar janji. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Kami utus para rasul, seluruh para rasul itu mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Hai orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah di dunia, sabar. Setelah kalian wafat nanti, akan ada kebaikan yang sangat besar menanti. Akan ada ganjaran yang sangat besar menanti. Akan ada surga Allah dengan aneka ragam rahmat dan nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah bisa dibayangkan. Karena dia sesuatu yang besar, sementara dunia ini sangatlah kerdil. Ini tugas seluruh para nabi dan para rasul. Memberikan kabar gembira akan adanya ganjaran besar dari Allah yang maha pengasih dan penyayang untuk orang-orang yang mau bersabar sejenak di atas ketaatan dalam umur yang singkat. Tugas kedua apa? Wa mundzirina, pemberi kabar peringatan. Hati-hati wahai orang yang mau berbuat maksiat, tidak mau patuh dan taat. Ada azab besar menanti kalian. Ada al-adzabul alim, ada azab yang sangat pedih menanti kalian. Jangan sampai keinginan kalian menikmati syahwat kalian di dunia, di usia yang singkat, di waktu yang singkat ini mengantarkan kalian kepada murka Allah. Tak mendapatkan ampunan Allah, tak keluar dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala, di azab yang sangat teramat dahsyat. Ini dia tugas para nabi dan para rasul semuanya. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak punya hujjah apapun,
tidak punya alasan apapun, tidak punya argumentasi, tidak punya alasan sebagaimana mereka membuat aneka ragam alasan ketika mereka bersalah di dunia, di akhirat sudah tidak bisa. Ba'dar rusul, setelah diutusnya para nabi dan para rasul, karena semuanya telah diterangkan, semuanya telah diingatkan, dan Allah Maha Kuasa menyampaikan hujjah para nabi dan para rasul tersebut kepada kita hamba-hambanya. Wa kana Allahu azizan, Allah Maha Perkasa. Hakiman, yang maha bijaksana, yang tidak pernah salah pilih. Yang akan ke surga pasti orang yang tepat, dan yang akan ke neraka pasti orang yang pantasnya tidak ke surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dalam salah satu kitab beliau bahwa inilah yang memberikan kita semangat untuk beriman dan beramal saleh. Janji Allah yang sangat besar. Kalau tidak, kita akan ikut syahwat kita. Karena syahwat kita akan condong kepada kenikmatan. Dan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala condong dengan nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Namun karena kita diperingatkan akan adanya mara bahaya besar apabila nafsu itu diikuti, kemudian kita berhenti daripada ajakan hawa nafsu itu, menggembleng diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu itu. Wa nahan nafsa anil hawa. Menahan diri dari ajakan hawa nafsu yang condong mengajak kepada maksiat karena dia suka maksiat itu. Begitu Allah mentakdirkannya di dalam fitrah kita, dan tidak condong kepada ketaatan, condongnya kepada kemaksiatan. Namun karena Allah memberikan janji-janji besar, karena Allah menjanjikan surga yang sangat besar, maka kita bersemangat untuk mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala dengan amalan-amalan di dunia yang usia kita tidaklah panjang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, percaya tidak percaya, kita yang wafatnya, manusia yang wafatnya 60 tahun, itu usia produktifnya hanya 30 tahun. Usia produktifnya hanyalah 30 tahun. 15 tahun telah dipotong masa sebelum balik. Sisa berapa? 45. Dari 45 tahun, sepertiganya untuk tidur. Kita tidur 8 jam dalam 24 jam. 8 jam dalam 24 jam berarti sepertiganya. Dari 45 tahun, sepertiganya untuk tidur. Berarti berapa habis? 15 lagi. Sisa berapa? 30. Waktu produktif kita untuk mendapatkan janji Allah, surga yang besar tadi hanya 30 tahun. Setengah dari 60 tahun itu, itulah waktu produktif untuk mengejar surga. Dia semakin singkat lagi. Di dalam Al-Quran, surat kalau tidak salah surat An-Nisa. Ya, An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan. Ini adalah janji Allah yang sebenar-benar janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa lagi yang lebih jujur dari Allah pembicaraannya. Karena selalu mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah memberikan penekanan yang sangat kuat agar kita percaya.
Karena Allah Maha tahu banyak manusia yang ragu. Banyak manusia yang tidak percaya. Atau Allah Maha tahu bahwa banyak manusia yang lalai. Kepercayaannya itu samar-samar. Tak sampai kepada membuat dia berhenti daripada perbuatan maksiat. Dan tidak sampai membuat dia semangat mengejar surga. Yakinnya tidak sampai kepada titik menguasai hati, yang hati itu benar-benar memerintahkan anggota badan. Sering ana menyampaikan antara yakin dan antara tahu teori itu dua hal yang berbeda. Kalau sampai kepada tingkat yakin, maka yakin itulah yang merubah seluruh amalan anggota badan. Kadang-kadang sekedar tahu secara teori, ini disebut orang yakin. Disebut orang yakin. Padahal ini bukan yakin. Ini sekedar tahu. Tahu rumus. Karena sedari kecil kita hidup sebagai seorang muslim. Di negeri kaum muslimin, ayah ibu kita muslim, kakek dan nenek kita muslim dan muslimah. Kita sedari kecil didiktekan bahwa akan ada hari akhirat, akan ada hari kiamat, hari yaumul hisab, ada pembalasan, ada surga, ada neraka. Bahkan mungkin sedari kecil yang seusia ana tahu itu ada komik-komik orang diazab di neraka gitu. Ana pernah lihat dulu waktu ana masih kecil-kecil SD itu. Nggak tahu masih ada apa enggak. Sampai sekarang masih ada kah? Komik-komik orang di neraka diazab itu masih ada. Ana udah lama tidak tahu dunia. Waktu anak kecil-kecil itu ada orang yang diadab di neraka, yang lidahnya terjulur dan dipanggang di neraka itu. Tapi banyak kaum muslim merasa bahwa pengetahuan dia tentang itu adalah keyakinan. Bukan. Ada sekedar tahu teori, ada sekedar tahu rumus, ada yang namanya yakin. Yakin itu adalah sesuatu yang benar-benar menguasai hati, yang kemudian hati itu memerintahkan seluruh anggota badan. Itu dia yakin. Kalau sudah sampai kepada titik yakin, maka sesungguhnya anggota badan itu akan tunduk kepada hati, keinginan hati. Di sini, dalam ayat yang tadi kita bacakan, surat An-Nisa ayat 122 tadi, seolah-olah di dalamnya Allah memberikan keyakinan tingkat tinggi. Wa'dallahi haqqah. Ini janji Allah, benar-benar janji. Gitu. Subhanallah, Allah tidak butuh ketaatan kita. Dan Allah tidak rugi kalau kita tidak ke surga. Tidak ada kerugian bagi Allah kalau na'udzubillah hamba-hambanya ke neraka. Dan tak ada keuntungan bagi Allah kalau hamba-hambanya patuh dan taat dan ke surga. Tidak ada keuntungan bagi Allah. Namun Allah pengasih dan penyayang. Memberikan keyakinan kepada kita bahwa jangan ragu, orang yang beriman dan amal-amal saleh itu akan Allah masukkan kemana? Ke surga. Wa'dallah. Janji Allah. Yang pertama saja sudah janji itu. Sebelum Allah mengatakan janji. Kami akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu sudah janji itu. Allah tambah lagi. Wa'dallah. Janji Allah. Allah tambah lagi. Haqqah. Sebenar-benar janji. Allah tambah lagi. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih jujur berbicara daripada Allah? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar pembicaraannya, lebih jujur berbicaranya lebih daripada Allah? Ini. Apabila kita mengerti ini di dalamnya penekanan agar tidak ragu. Di zaman kita sekarang ini banyak manusia yang ragu, tidak percaya. Kata mereka, wallahu alam, kata mereka. Muslim dan muslimah hidup di permukaan bumi hanya 1/5 penduduk bumi. Wallahu alam, kita tidak tahu. 1/5 sampai 1/4 penduduk bumi, sisanya tidak muslim dan muslimah. Sisanya agama lain. Kata mereka, wallahu alam. Kita tentu nggak pernah bisa menghitung. Kita hanya menyampaikan kata mereka. Entah itu dusta, entah tidak, wallahu alam. Kita tidak tahu. Berarti mayoritasnya tidak beriman kepada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Yang beriman pun sekarang ini ya kayak begini.
Kayak begini, ya kayak yang antum lihat lah. Itu sudah muslim dan muslimahnya, mayoritasnya lalai. Walaupun dia yakin adanya hari akhirat, yakin surga, yakin neraka, yakin adab-adab yang tiada tara di neraka, yakin nikmat-nikmat yang tiada yang sangat hebat di surga Allah, tapi sekedar teori yang membuat dia lalai dalam amalan. Namun dia mengatakan itu yakin, bukan yakin, itu hanya tahu teori. Kalau yakin itu adalah apa ya? Kalau di luar ada harimau lagi ngamuk, berani keluar nggak? Nah itu yakin itu. Nah itu yakin, itu yang namanya yakin. Kalau di luar masjid apa ya? Masjid Mu'ad bin Jabal ini ada harimau lagi ngamuk atau apa lagi ngamuk kali ya? Mungkin bukan harimau, apa yang bisa ngamuk-ngamuk biasanya? Hah? Ya udah harimau aja deh. Kalau ada harimau itu di luar itu, berani keluar nggak? Itu namanya yakin. Tapi kalau sekedar tahu dan terus melakukannya, itu bukan yakin. Tahu adanya neraka, tapi setiap hari melakukan amalnya akan mengantarkan ke neraka. Itu nggak yakin. Minimal lalai. Dan itu banyak sifat penduduk neraka. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kenapa mereka menjadi penduduk neraka? Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai, enggak yakin. Tidak yakin yang masuk ke dalam hati yang merubah anggota badan kepada keyakinan itu. Sampai-sampai ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita rajin beriman dan beramal soleh di dunia ini, tapi takdir kita ke neraka, apa kita ke neraka juga, Ustadz? Ada pertanyaan yang seperti itu. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita sudah rajin beriman dan beramal soleh sekarang di dunia ini, tapi Allah takdirkan kita ke neraka, apa kita ke neraka juga, Ustadz? Itu berkali-kali kita dapat dari sebagian kaum muslimin ketika kita berdakwah dan kaum muslimin bertanya melalui itu. Sampai ragu. Allah mengatakan, nah coba lihat, kami akan masukkan ke dalam surga. 1, janji. 2, sebenar-benar janji. 3, siapa lagi yang lebih jujur berbicara lebih daripada Allah? Penekanan, di atas penekanan, di atasnya penekanan, di atasnya penekanan lagi agar kita tidak ragu. Kalau betul-betul beriman dan beramal soleh, pasti masuk surga, tak ada kata tidak. Gak boleh ragu. Karena Allah gak pernah dusta. Dan Allah tak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau akan mengumpulkan manusia pada hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan ingkar janji. Dan itu berulang-ulang kali Allah katakan di dalam Al-Quran, la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Maka secara akidah wajib kita meyakini siapapun yang beriman dan beramal soleh pasti ke surga. Jangan pernah ragu. Karena Allah menginginkan kepada kita tingkat keyakinan itu. Siapapun yang beriman dan beramal soleh pasti ke surga. Kalau tidak ke surga Allah ingkar janji. Dan itu mustahil. Dan itu suatu hal yang mustahil. Allah Ta'ala mengingkari janjinya. Maka jangan pernah ragu, masyaallah muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku. Insyaallah kita yang ada di sini nggak ada keraguan sedikit pun. Karena bicara kepada sebagian saudara-saudari kita yang mungkin mendengarkan kajian ini entah kapan, entah live sekarang atau di masa yang akan datang, jangan pernah ragu. Rabbmu benar-benar telah memberikan tingkat keyakinan yang luar biasa di dalam ayat-ayatnya agar engkau tidak ragu sedikit pun.
Aneh kan? Begitu Allah berbicara di dalam Al-Quran, masih ada umat Islam yang bertanya, kalau saya beriman dan beramal saleh, kalau takdir saya ke neraka, apakah saya ke neraka? Itu mungkin dipengaruhi oleh sebuah hadis yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, namun difahami salah, bahwa ketika seseorang ditakdirkan ke neraka, dia beramal amalan ahli surga, kemudian dia beramal ahli neraka, lalu dia meninggal lalu masuk neraka. Mungkin itu yang mempengaruhi pertanyaan tersebut. Kita dengarkan suara azan berkumandang dan menjawabnya. Kita lanjutkan sedikit materi dan tanya jawab biiznillah ya azza wa jal. Kemudian kita salat isya berjamaah. Insyaallah. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara yang kita salah menilai mereka karena mereka namun di luar
Bukan orang-orang yang memang serius beriman dan beramal saleh, lalu kemudian Allah berbuat zalim kepadanya dengan mewafatkan dia di atas maksiat, lalu kemudian Allah masukkan ke neraka. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Oleh karena itu di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan mereka beramal saleh fima yabdu linnas, sesuatu yang tampak oleh manusia. Berarti di depan orang dia beramal saleh, dan ketika tidak ada orang dia tidak seperti itu. Simpelnya adalah ilmu kita tentang seseorang bisa benar bisa salah. Ilmu kita tentang seseorang, menilai seseorang soleh atau tidak soleh, bisa benar, bisa salah. Dan Allah ketika menilai seseorang, nggak mungkin salah. Betul atau tidak? Maka orang yang kita anggap soleh, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, ketika kita menilainya salah, kita menilainya soleh, tapi salah, kita tertipu kan? Kita tertipu. Tertipu dengan kesolehannya yang ada. Namun dia tidak akan bisa menipu Allah. Itu artinya apa? Dia berhak untuk mendapatkan su'ul khatimah karena amal maksiatnya yang dia sembunyikan dari pandangan manusia. Allah tidak pernah berbuat zalim. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan itu. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang menurut kita beriman dan beramal saleh kemudian wafat di atas maksiat, ketahuilah kita di saat dia wafat di atas maksiat, kita tertipu selama ini. Berarti orang ini menyembunyikan maksiat di belakang manusia, di belakang pandangan manusia. Namun ketika benar-benar iman dan beramal saleh, jangan pernah ragu. Wajib kita yakin, seyakin-yakinnya, semua orang yang beriman dan beramal saleh pasti ke neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dua hal yang berbeda antara secara ilmu tidak boleh ada ragu bahwa orang yang beriman dan beramal saleh pasti ke surga. Nggak boleh ada ragu. Yang boleh ada kita merasa was-was adalah lihat apakah saya termasuk orang beriman dan beramal saleh. Itu boleh kita ragu. Karena kepastiannya kita tidak tahu. Sekali lagi ini beda. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama tidak boleh ada keraguan. Orang yang beriman dan beramal saleh pasti ke surga. Itu banyak ayat, puluhan ayat, ratusan ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana kita akan ragu? Nggak boleh ragu, orang yang beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Orang Islam itu pasti ke surga. Selain Muslim pasti ke neraka. Itu nggak boleh ada keraguan di dalamnya. Karena ini akidah. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Itu pun janji Allah memasukkan mereka ke dalam surga karena mereka terhindar dari kerugian. Yang terhindar dari kerugian masuk surga. Karena kerugian itu masuk neraka. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati lahum. Apa lanjutnya? Lahum ajrun ghairu mamnun. Itu juga janji Allah yang kita hafal. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang semua itu janji-janji yang kita nggak boleh ragu di dalamnya. Tidak boleh ada keraguan orang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke surga. Permasalahannya yang jangan dicampurkan dengan saya termasuk mereka atau tidak. Nah itu kita boleh, tidak ada kepastian. Boleh kita mengkhawatirkan apakah saya masuk atau tidak. Saya masuk atau tidak. Kenapa? Kita tidak tahu hakikatnya. Kenapa? Karena yang beriman dan beramal saleh yang dalam ayat adalah orang-orang yang Allah nilai beriman dan beramal saleh. Taib, kita telah berusaha beriman dan beramal saleh. Apakah dalam penilaian Allah kita telah masuk kategori orang yang beriman dan beramal saleh? Kita tidak tahu. Kita berharap iya. Kita takut tidak masuk ke dalamnya iya.
Kedua-duanya lengkap di situ. Ada harap dan ada takut. Ada harap menjadi orang yang beriman dan beramal soleh karena kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan itu di dunia. Takut tidak juga, kita tahu kita ada kelalaian dan kita ada kekurangan dan kemaksiatan. Apakah keimanan dan amal soleh yang telah kita lakukan sekarang sudah sampai kepada iman dan amal soleh yang diinginkan Allah dalam ayat atau tidak? Kita tidak tahu. Artinya begini, mungkin kita merasa diri kita telah beriman dan amal soleh. Tapi apakah ilmu Allah seperti itu atau tidak terhadap diri kita? Penilaian Allah seperti itu atau tidak terhadap diri kita? Kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak ada kepastian. Karena tidak ada kepastian, yang ada harapan dan kekhawatiran. Harapan dimasukkan ke dalam iman dan amal saleh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan khawatir tidak dimasukkan ke dalam barisan orang yang beriman dan beramal saleh. Dan itulah kebaikan untuk manusia di dunia, di mana hidupnya selalu ada harapan dan ada kekhawatiran. Harapan dan kekhawatiran itulah yang membuat manusia bertahan untuk terus beriman dan amal soleh, terus berusaha menjaga diri dari maksiat. Karena kalau manusia tidak punya kekhawatiran berbahaya, manusia tidak punya harapan pun berbahaya. Namun sekali lagi berbeda antara ilmu bahwa orang yang beriman dan amal soleh itu pasti masuk surga, itu jaminan dari Allah yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Maka hati-hati, ya, nasihat anak kepada kaum muslimin, hati-hati dalam bertanya. Jangan sampai meragukan janji Allah. Jangan sampai meragukan apa? Janji Allah. Janji Allah itu pasti terwujud. Janji Allah itu pasti Allah tunaikan. Tidak akan mungkin Allah itu ingkar janji. Mustahil. Maka seluruh ayat Al-Quran yang berbicara orang yang beriman dalam amal saleh, pasti Allah akan ridhoi, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, dan di dalam surga dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Inilah tugas para nabi dan para rasul dalam poin pertama, yaitu mubasyirin. Dan poin kedua, memberikan kabar takut dengan adanya neraka dan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika menjadi penduduk surga, Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 34, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka penduduk surga itu mengatakan, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita seluruh kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kita benar-benar maha pengampun dan benar-benar maha mensyukuri. Jadi penduduk surga tidak ada kesedihan apapun di dalam hati mereka. Allah sudah mencabut dari hati mereka sekecil apapun yang bernama sedih. Ikrimah putra Abu Jahal adalah sahabat. Karena dia beriman setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dan wafat membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di perang Yarmuk kalau anda tidak salah. Putra Abu Jahal gugur di medan jihad, dan sahabat Nabi beriman kepada Nabi dan bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi, dan keyakinan kita beliau adalah penduduk surga. Sementara ayahnya adalah Abu Jahal dan pasti ke neraka. Sementara penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Tidak ada kesedihan. Dan berlaku kepadanya siapapun sekisah itu. Na'udzubillah min dzalik, ada seorang muslim yang orang tuanya wafat di atas kekufuran, dan muslim ini ke surga, kemudian ayahnya ke neraka, orang tuanya ke neraka, atau anaknya, na'udzubillah min dzalik. Tapi itu pasti ada yang seperti itu, ya atau tidak? Pasti ada.
Sampai pun melihat ayahnya teraniaya, teradab di surga Allah, tidak ada kesedihan apapun. Alangkah nikmatnya hidup tanpa sedih. Yang membuat hidup kita di dunia ini tidak nyaman karena sedihnya itu kan. Namun kehidupan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa kesedihan. Ayat berikutnya di surah Al-Hijr. La yamassuhum fiha nasabun. Di dalam surga mereka tidak ada susahnya. Nggak ada susah. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan tidaklah mereka akan dikeluarkan dari surga itu. Satu lagi kehidupan di surga yang Allah sebut dalam ayat ini, yang tadi nggak ada sedih. Yang ini yang kedua dalam surah Al-Hijr, tidak ada susah, ayat 48. Maka di surga itu tidak ada kesusahan. Semuanya nikmat. Dari awal sampai akhir nikmat. Yang namanya susah, sudah Allah cabut dari surga. Makanya makanan surga, makanan di surga Allah itu begitu ingin terwujud. Tanpa harus masak dulu. Karena masak itu suatu hal yang susah. Walau Anda adalah orang yang hobi masak, masak itu tetap adalah kesusahan. Tapi saya hobi, Ustaz. Salah satu orang yang hobi masak, hal yang tidak nikmat adalah hal yang tidak nikmat apa ya? Orang yang hobi masak, yang menikmati makanan itu lebih menikmati orang yang nggak masak dibanding yang masak. Iya atau tidak? Orang yang masak, yang dia nikmati kepuasan orang menikmati masakan dia. Sementara dia makan sendiri nggak nikmat, nggak senikmat orang yang dibuatkan. Betul atau tidak? Makanya di surga nggak ada susah. Janji Allah itu janji, sebenar-benar janji, jangan ragu. Di surga nggak ada. Semua yang kalian inginkan terwujud tanpa masak. Jadi soal makanan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala siap saji, siap santap. Nggak perlu susah-susah masak. Air pun Allah jauhkan, menuangkan dari ceret ke gelas. Nggak ada tuang menuang dalam surga Allah. Karena menuang itu sudah Allah anggap susah di akhirat, di surga. Padahal nggak susah sih. Di dunia nggak susah, nggak sesusah masak lah. Masak ketemu bawang, ketemu api, masih ada susah-susahnya sedikit, walaupun ada nikmatnya terutama bagi yang suka masak. Namun menuang, apa sih beratnya menuang dari ceret ke gelas? Itu pun nggak ada di surga. Karena menuang itu di surga sudah dianggap kesulitan dan kesusahan. Sudah dijauhkan surga dari yang namanya susah. Oleh karena itu, kalau mau minum, gelas terisi penuh tinggal minum. Wa ka'san dihaqa. Tafsir ayat ini adalah ketika penduduk surga pengen minum, gelas itu sudah berisi air langsung. Dia tinggal minum. Tidak dia ambil ceret dulu lalu dia tuangkan. Padahal itu nggak susah sebenarnya. Itu sudah dianggap susah di surga Allah. Sudah dihitung susah di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dijauhkan dari penduduk surga. Tidak ada buang hajat besar kecil, tidak ada kentut. Kentut pun dianggap susah dalam. Wanita tidak ada haidnya. Giliran buah-buahan suruh metik sendiri. Giliran buah-buahan suruh metik sendiri. Namun kata Allah, khutufuha daniyah, memetiknya itu dimudahkan, direndahkan. Ternyata di dalam jiwa manusia itu lebih nikmat metik sendiri daripada siap saji. Soal buahan ya. Soal buah itu lebih nikmat metik sendiri dibanding sudah ada. Antum nggak percaya ke Mekarsari sana? Mana lebih mahal?
Betul Anda nyebut nama tempatnya? Mana yang lebih nikmat? Atau kalau antum jalan-jalan sana ke Malang itu ada tempat-tempat wisata petik buah, itu lebih mahal. Kita yang disuruh jalan, kita yang disuruh metik, kita belinya lebih mahal dibanding yang sudah ada tinggal kiloin aja gitu. Kenapa? Karena ada kenikmatan sendiri memetik buah, tapi memetiknya nggak sama dengan memetik dunia yang susah. Harus manjat, harus lewat jalanan yang berumputan, entah ada kalajengkingnya di sana, entah ada ular dan semacamnya. Enggak seperti itu. Metik tetap metik, tapi metik yang gampang, sambil duduk metik, sambil baring metik. Metik juga, tapi metik yang sangat dimudahkan, karena tidak boleh lagi di surga Allah itu ada yang namanya susah, ada yang namanya sulit. Khamar ada di surga itu, tapi khamar yang nggak bikin susah. La yusadda'una anha wa la yunzifun, mereka tidak akan sakit kepala disebabkan minum khamar, tidak juga mereka kehilangan akal, gila, hilang warasnya ketika minum khamar. Nah, khamar surga lezat, manis. Kata orang yang pernah minum khamar dunia itu pahit. Anda nggak tahu ya. Jangan nisbatkan ke ana, nisbatkan kepada orang yang pernah memberitahu ana. Kata orang yang pernah minum khamar dunia itu pahit. Di awal minum khamar itu harus ada pemaksaan karena dia pahit. Sampai kemudian syaitan semakin menyebar dan kemudian minum terus dan ketagihan. Padahal pahit. Adapun khamar akhirat adalah khamar yang lezat dan tidak bikin kepala pusing dan tidak juga bikin hilang akal. Kenapa? La yamassuhum fiha nasab. Tidak ada lagi yang namanya sulit ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini janji-janji pasti. Gak ada ragu di dalamnya. Yang kita ragukan adalah, yang kita tidak pasti adalah apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak, itu tidak pasti. Soal ini untuk orang yang beriman dan amal saleh suatu kepastian yang tidak boleh ada keraguan. Janji Allah yang mustahil Allah ingkari. Terakhir kita tutup dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga itu adalah murni karunia Allah. Murni karunia Allah, bukan murni amalan kita, tapi murni karunia Allah. Masuk surganya itu murni karunia Allah. Karena Allah ingin merahmati, ingin memberikan apresiasi, ingin memberikan nikmat kepada manusia. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau Allah tidak memberikan janji itu, kalau Allah tidak memberikan janji itu, lalu Allah tidak berikan, Allah tidak zalim. Allah tidak, kalau Allah tidak janjikan, lalu Allah tidak memberikan, Allah tidak zalim. Allah tidak bisa disalahkan. Ini makna bahwa masuk surga itu adalah anugerah Allah, murni anugerah Allah. Bukan murni amalan kita. Akhi fiddin. Hewan-hewan itu hidup beribadah enggak? Beribadah enggak? Beribadah. Hewan itu bertasbih, beribadah kepada Allah. Di akhirat masuk surga enggak? Kenapa? Allah nggak janjikan kok kepada mereka surganya. Setelah mereka dihakimi dengan dikembalikan kezoliman kepada yang menzolimi, dikembalikan yang dizolimi haknya, selesai keadilan, tak ada lagi kezoliman satupun sesama hewan, lalu Allah katakan kepada mereka, kunu turaba, kembalilah kalian kepada wujud asli kalian, yaitu tanah. Maka mereka pun kembali menjadi tanah. Kenapa? Karena Allah tidak janjikan untuk mereka dengan amal kalian, dengan ibadah kalian, dengan tasbih kalian ini, kalian aku janjikan surga. Allah tidak janji kepada mereka. Yang Allah janjikan itu kepada manusia. Sekiranya, anak ingin mengatakan, sekiranya Allah lakukan hal yang sama kepada manusia, kalian sudah taat? Iya. Sudah, seluruh kezaliman sudah selesai, ada lagi hak kalian diambil orang lain yang belum kalian ambil hak kalian, sudah. Oke. Ketaatan sudah, nikmat di dunia sudah kalian dapatkan juga, sudah. Jadi kembali tanah lagi. Kalau Allah ingin menjadikan kita tanah, tak menjanjikan surga kepada kita,
Maka ketika Allah, kalau seandainya Allah suruh kita menjadi tanah, Allah tidak zalim. Karena nikmat yang kita dapatkan di dunia jauh lebih banyak daripada ketaatan kita. Namun Allah telah berjanji dan Allah tidak akan ingkar janji. Ini makna hadis Nabi SAW yang sahih. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tak seorang pun di antara kalian masuk surga murni karena amalnya. Apa yang kita dapatkan dari nikmat Allah di dunia ini jauh lebih hebat daripada ketaatan kita kepada Allah. Sekiranya nikmat Allah untuk membayar ketaatan kita sudah lebih banyak pembayarnya dibanding ketaatannya. Mau apa lagi? Namun Allah berjanji. Dan Allah akan tunaikan janjinya. Sampai di sini materi kita pada kesempatan kali ini, dan terlalu banyak ayat-ayat bicara tentang surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang luar biasa, dan sebahagiannya pasti antum sudah dengar. Namun apa yang bisa ana sampaikan tadi, bahagian daripada apa yang bisa kita lakukan, tawasi bil haq, agar menguatkan hati kita untuk terus taat kepada Allah, melazimi iman dan amal saleh dengan penuh harap, ya Allah masukkan kami ke dalam orang-orang yang Engkau katakan amanu wa amilu salihat, beriman dan beramal saleh. Dan jauhkan kami daripada tidak Engkau masukkan ke dalam hamba-hamba Engkau yang beriman dan beramal saleh. Karena yang di kitanya belum pasti. Namun rumus ilmunya bahwa itu pasti akan terwujud, itu tidak boleh ragu. Yang belum pasti itu apakah kita dimasukkan Allah ke dalam kelompok itu atau tidak. Maka kita selalu meminta dan memohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara. Semoga Allah terus berikan kepada kita keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya dunia ini singkat, umur kita singkat, sabar kita singkat untuk kenikmatan tanpa batas waktu di akhirat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan Allah jauhkan dari nerakanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, silahkan bagi ikhwan atau akhwat dengan pertanyaannya. Satu-satu Pak ya. Dari paling bawah, baik. Kita coba cari yang sesuai dengan materi kita. Pertanyaan pertama, adakah cara agar kita bisa lepas dari maksiat tatkala sedang sendirian? Caranya adalah jangan sendirian. Larilah dari kesendirian. Ketika iman kita belum kuat, berhadapan dengan fitnah khalwah sendiri, tanpa ada mata manusia yang menatap. Kalau iman kita belum kuat untuk menghadirkan pandangan Allah terhadap kita, catatan malaikat yang tidak akan pernah lepas dari amal kita, iman kita belum kuat sampai kepada titik itu.
Masih tergoda dengan pandangan zahir manusia yang tidak ada, sehingga kita menganggap kita sendiri. Padahal secara syariat, dalam ilmu akidah kita tidak pernah sendiri. Secara ilmu akidah kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat kiri dan kanan. Ada malaikat depan dan belakang. Ada Allah yang selalu memperhatikan. Dan kita tidak tahu ada malaikat mana lagi yang memperhatikan kita. Dan kita tidak tahu ada jin mana lagi yang melihat kita. Namun, kita selalu terpengaruh dengan kondisi zahir dunia. Zahir dunia kita sedang sendiri. Zahir dunia tak ada yang melihat. Makanya ini yang disebut dengan fitnah kesendirian. Kalau sedang tidak kuat berhadapan dengan fitnah kesendirian itu, cara selamat adalah keluar dari kesendirian, bergabung bersama orang-orang. Cari teman, cari kawan, pergi ke masjid, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah keluarga. Itu. Karena antara dua saja, lari daripada kesendirian, atau kita mengalahkan fitnah kesendirian itu dengan keimanan dan kekuatan iman yang ada pada kita. Itu yang diinginkan Allah. Namun ketika kekuatan iman itu belum kuat untuk berhadapan dengan fitnah kesendirian, maka caranya adalah lari dari kesendirian. Lari dari kesendirian. Mohon nasihat Ustadz untuk anak yang hatinya mudah sekali futur. Apabila futur yang antum maksud kembali berbuat maksiat, maka itu futur yang salah. Tapi kalau futur yang antum maksud melemah semangat beribadah, maka ini tidaklah salah. Maka ini tidaklah salah. Karena futur ada dua. Ada futur yang dia adalah semangat beribadahnya melemah. Tidak seperti rajin biasanya. Ini manusiawi. Karena Nabi SAW mengatakan segala sesuatu ada semangat dan setiap semangat ada lemah semangatnya. Ada masa naik turun. Ada masa di mana kita semangat, ada masa semangat itu melemah. Namun tidak terjatuh ke dalam maksiat. Namun kalau yang antum maksud futur di sini adalah kembali kepada dunia maksiat, ini berbahaya. Kenapa? Karena kembali kepada maksiat setelah tahu itu maksiat telah meninggalkannya, dosanya bisa lebih besar daripada sebelumnya. Karena kondisi yang kedua tak sama dengan kondisi yang pertama. Kalau yang antum maksud adalah yang kedua, maka pertama yang harus antum ketahui adalah kira-kira maksiat apa yang saya kembali kepadanya. Apa yang membuat saya futur? Itu pasti ada maksiatnya. Pasti ada maksiat yang Anda lakukan yang membuat Anda futur. Karena iman itu berkurang disebabkan maksiat yang dikerjakan. Dan iman itu bertambah disebabkan ibadah yang dikerjakan. Jangan terbalik. Jangan memahaminya gara-gara iman saya melemah, saya futur. Tak begitu. Gara-gara Anda berbuat maksiat, iman Anda lemah. Dan Anda futur. Gara-gara berbuat maksiat. Oleh karena itu, futur itu pasti ada penyebab. Ketahuilah penyebabnya apa. Cari apa maksiat, gerangan maksiat yang dikerjakan sehingga membuat Anda futur dalam makna yang tadi. Bukan dalam makna yang fitrah manusia naik turun semangatnya. Setelah tahu dan pasti dapat itu insya Allah kalau kita jujur mentelaahnya, mencarinya pasti ketemu. Saya sekarang ini kembali kepada maksiat yang ini. Saya kembali melakukan maksiat yang ini. Saya kembali duduk bersama teman-teman yang tidak baik misalnya. Atau kembali ke olahraga yang di dalamnya saya bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, yang guyonan mereka membuat saya kembali tertarik kepada maksiat masa lalu. Misalnya, itu misalnya saja. Atau saya kembali duduk di majelis domino misalnya. Misalnya, itu misalnya saja. Sehingga
guyonan-guyonan itu membuat saya kembali tertarik untuk melakukan maksiat. Karena maksiat indah, disukai oleh syahwat manusia. Maksiat itu memiliki godaan keindahan. Oleh karena itu seperti yang tadi kita katakan di dalam kajian bahwa penduduk surga itu amal mereka di dunia salah satunya adalah selalu menahan, melawan godaan hawa nafsunya. Maka setelah tahu, putuskan hubungan dengan maksiat tersebut. Putuskan hubungan dulu dengan maksiat itu. Maksiat yang menurut penilaian Anda, menurut pantauan Anda bahwa itulah yang menyebabkan Anda membuat Anda futur, putuskan dulu. Kalau itu penyebabnya adalah sahabat, putuskan. Kalau itu penyebabnya adalah tontonan, putuskan. Kalau itu penyebabnya adalah uang yang diterima yang tidak benar, putuskan hubungan dengan uang itu. Ya, setelah itu kembali mendaki. Kembali mendaki dengan ketaatan. Kembali semangatkan diri, berdoa kepada Allah. Kembali paksa diri untuk taat seperti sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kita bercerai jika suami senang mengucapkan kalimat talak dan khawatir anak tidak bisa berbakti kepada suami dan tidak bisa meningkatkan iman dan takwa anak? Wallahu a'lam. Saya selalu mengatakan urusan keluarga tak sesimpel ini menjawabnya. Urusan keluarga tak sesimpel ini menjawabnya. Tak bisa dengan pertanyaan ringkas saya bisa memberikan fatwa kepada Anda saudariku bercerailah atau bersabarlah. Nggak bisa. Kenapa? Karena pertanyaan Anda walaupun singkat ini sebenarnya kalau disuruh cerita itu bisa 4 jam ini. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Itu baru dari pihak istri, suruh lagi pihak suami yang berbicara. Itu biasanya setengahnya, 2 jam. Karena lelaki selalu mengungkapnya lebih singkat daripada perempuan. Jadi masalah keluarga, masalah rumah tangga, jangan pernah bertanya dalam pertanyaan simpel, lalu kemudian minta fatwa, lebih baik saya bercerai atau bertahan. Karena tak sesimpel itu menjawab kasus rumah tangga. Saya harus tahu bagaimana keadaan Anda yang sebenarnya, keadaan suami, keadaan anak-anak. Baru kemudian bisa melihat mana yang terbaik. Wallahu a'lam. Di Bekasi, sekian tahun yang lalu. Lebih daripada 10 tahun yang lalu. Pada sholat Isya, Anda pernah ditemui oleh seorang suami yang mengeluhkan istrinya. Begini. Dan kemudian dalam keluhan itu, ya bisa Anda rasakan sekitar 10% kesalahan dia, 90% kesalahan istrinya. Hemat Ana dalam kaduan tersebut pada sholat Isya. Lalu kemudian Ana katakan kepada beliau, kalau antum mau bawa istri antum ketemu Ana besok setelah subuh, biar ikut Ana nasihati juga. Ternyata alhamdulillah istrinya mau. Dan habis sholat subuh bertemu lagi. Setelah mendengar dari istrinya terbalik, suami yang salah 85%. Itu keputusan anak ketika apa? Ketika mendengar kisah itu dari suaminya, anak udah dengar tadi malam. Kemudian dari istrinya anak dengar setelah sholat subuh, dan anak simpulkan kedua-duanya malah si suami yang salah 80-85%. Padahal tadi malam anak menyimpulkan si suami benar 90%.
Salahnya ada tapi sekitar 10%. Itu dari kisah suami. Ternyata setelah dikonter dengan kisah si istri, terbalik. Kesimpulannya baru menjadi terbalik. Si suami malah salahnya 80-85%. Jadi memang ketika seseorang mengadukan sesuatu kepada seseorang, tak bisa dengan mudah kita bisa memberikan keputusan. Padahal kalau malam itu langsung memberikan keputusan, ya sudahlah. Silahkan lanjutkan gitu kan. Padahal ternyata nggak demikian. Itu pengalaman anak di Bekasi. Lebih daripada 10 tahun yang lalu. Izin bertanya tentang hadis, setiap kalian dikumpulkan penciptaan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Kemudian diutus malaikat. Hadis tentang malaikat yang diutus. Mohon nasihatnya Ustaz tentang hadis ini. Hadis ini sahih. Dan hadis ini menunjukkan ilmu Allah yang maha luas. Yang telah tahu semua yang akan dikerjakan si bayi ini dari awal sampai akhir. Semua pilihannya yang akan dia pilih seumur hidupnya Allah sudah tahu. Walau dia belum kerjakan. Kenapa? Karena Allah itu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala-galanya. Akhi fiddin. Coba. Allah tahu nggak apa yang kita kerjakan sekarang? Tahu nggak? Besok? Tahu juga apa yang akan kita kerjakan besok? Ada nggak di antara kita yang ragu? Kayaknya Allah nggak tahu apa yang saya kerjakan besok, kan saya belum kerjakan. Yakin nggak antum kalau Allah tahu besok antum mau ngerjakan apa? Lusanya? Hari berikutnya? Sampai mati? Nah, itu dia hadis ini. Allah tahu semuanya, lalu Allah tuliskan melalui malaikat. Kira-kira tadi ke masjid ini, pergi ke masjid ini, ada yang maksa antum nggak? Antum dipaksa nggak datang ke majlis ini untuk pergi pengajian? Hal yang sama orang yang pergi mau berbuat maksiat, nggak dipaksa. Sebagaimana dia dengan keridhaan hatinya pergi ke masjid, demikian juga si fulan dengan keridhaan hatinya memilih tempat maksiat. Namun dicatat karena Allah tahu itu pilihannya. Dan dicatatkan juga hasil akhirnya. Final keputusannya dia orang yang sa'id masuk surga atau syaqi penduduk neraka. Kesimpulan yang dibuat atas ilmu yang maha tahu segala-galanya, dan kesimpulan itu mustahil salah karena datang dari Allah yang tidak pernah berbuat salah. Itu dia. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini perkataan iblis kepada orang-orang yang menuntut kepadanya di akhirat karena dia telah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar, dan aku berjanji kepada kalian namun aku ingkar janji. Aku tidak punya kekuatan apapun mengajak kalian berbuat maksiat, kecuali hanya ngajak-ngajak saja. Kalian mau, kalian ngikut. Aku tidak bisa punya kekuatan narik kalian, aku nggak bisa maksa kalian berbuat maksiat, nggak bisa. Aku hanya bisa ngajak. Illa anda'autukum, kekuatan kalian nyeret kalian berbuat maksiat, aku nggak kuat, kata iblis. Itu iblis yang ngomong. Illa, yang aku mampu hanyalah anda'autukum, aku ajak kalian. Fastajabtum li, kalian ikut.
kalian mengaminkan, kalian istijabat seruanku. Fala talumuni, jangan kalian cela aku, walumu anfusakum. Cela diri kalian sendiri. Kenapa mau ikut? Allah berjanji kalian abaikan, aku berjanji kalian ikut. Allah tidak akan ingkar janji, kalian abaikan, aku terkenal ingkar janjinya. Kalian ikut jajakanku, maka jangan cela diriku, cela diri kalian sendiri yang mau ikut. Intinya adalah, pertanyaannya adalah, perkataan iblis ini udah diomongin iblis belum? Belum. Kok sudah ada dalam Al-Quran? Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Pembicaraan penduduk surga dan penduduk neraka yang tadi kita sampaikan di dalam ceramah belum diucapkan penduduk neraka dan belum diucapkan penduduk surga, namun Allah sudah ceritakan seolah-olah dia sudah terjadi. Belum, hanya Allah tahu itu pasti akan terjadi. Sedetail itu Allah Maha tahu, ya. Sehingga apapun yang akan dilakukan si bayi ini dari saat itu sampai akhir hidupnya, Allah sudah tahu. Allah catatkan. Sekalian nilai akhirnya, final keputusannya, penduduk neraka atau penduduk surga. Bukan paksaan. Bukan paksaan. Finalnya itu melihat apa yang ia lakukan, apa yang ia pilih. Karena Allah sudah tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia pilih, hal yang mudah bagi Allah menuliskannya dan membuat keputusannya. Kita bicara ilmu Allah, kita bukan bicara ilmu makhluk. Kalau ilmu makhluk dibuat nilainya sebelum mengerjakan pertanyaannya, itu pembohongan atau pemalsuan atau pemaksaan. Kalau nilainya sudah dikeluarkan sementara ujiannya belum dilakukan, jawabannya belum ada, dia belum menjawab soal, nilai sudah dikeluar, itu pembohongan. Itu ilmu makhluk. Karena makhluk tak tahu. Sekiranya seorang guru yang punya 30 orang murid di kelasnya membuat prediksi. Guru ini nggak tahu yang gaib, tapi dia prediksi. Murid yang pertama saya prediksi nilai ujiannya sekian, yang kedua sekian, yang ketiga sampai 30. Ketika telah selesai ujian, telah dikoreksi oleh seluruh guru yang ada, tak jauh-jauh dari prediksi gurunya. Kita akan mengatakan ini guru yang andal, karena dia bisa memprediksi. Itu hanya prediksi. Tapi ternyata betul, jawaban santri atau murid nggak jauh nilai-nilainya dari apa yang dia prediksi. Kita sudah katakan itu guru yang hebat. Namun Allah tidak. Allah tahu segala-galanya. Detailnya tahu. Bahkan Allah lebih tahu siapa kita dibanding kita. Makanya Allah tuliskan dan tidak akan lari daripada tulisan. Kemudian Allah berikan final keputusan, syahid penduduk surga atau syaqi penduduk neraka. Tugas kita adalah lanjutkan iman dan amal soleh, karena kita tidak dipaksa untuk beriman dan amal soleh, itu adalah pilihan. Tinggalkan maksiat, karena kita tidak dipaksa melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat, itu adalah pilihan. Faman syaa minkum an yastaqim, siapa di antara kalian yang ingin, maka hendaklah dia istiqamah di atas ketaatan. Nah, dikembalikan kepada keinginan. Ustaz ingin bertanya, di surga itu nanti ada pasar seperti apa? Bukankah pasar itu salah satu kesusahan? Berarti pasar yang tanpa susah. Berarti pasar yang tanpa susah. Karena Allah Ta'ala tahu bahwa hambanya ingin transaksian juga. Ada suka bisnis. Tapi surga yang tanpa sulit. Bahkan ada yang minta kepada Allah bercocok tanam. Ada hadisnya, minta kepada Allah bercocok tanam. Allah izinkan, tapi bercocok tanam yang tanpa susah. Karena sudah Allah cabut seluruh kesusahan dari surganya, dan itu janji Allah Taala kepada kita yang
pasti akan Allah wujudkan. Apakah di akhirat nanti masih ada waktu pagi dan sore? Masih ada dimensi waktu? Dimensi waktu ada, tapi pagi dan sore Allahu alam. Tidak ada nas tegas mengatakan ya, dan tak ada nas tegas mengatakan tidak, sejauh ilmu yang Anda tahu. Tapi dimensi waktu ada. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran soal waktu, wa inna yauman, satu hari nanti di sisi Rabbmu, berarti ada satu hari nanti di akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan hitungan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Berarti kan ini dimensi waktu. Berarti ada. Takaran satu hari itu ada. Takaran satu hari itu ada. Kalau ini yang dimaksud dengan dimensi waktu ya. Takaran waktu, ada takaran waktu itu. Namun siang dan malam, Allahu alam, ana tidak tahu ada hadis khusus yang menjelaskan, ada, dan ana juga tidak tahu hadis khusus yang mengatakan tidak. Dan untuk mengatakan ada atau tidak kita butuh dalil khusus. Wallahu ta'ala alam. Ini sejauh ilmu yang ana tahu, dan ana minta dibimbing oleh ustadz-ustadz yang lebih tahu. Sekiranya apa yang ana tahu masih kurang, dan minta kepada Allah untuk membimbing ana kepada ilmu yang lebih daripada itu. Satu pertanyaan terakhir yang keluar dari tema, bagaimana hukum membayar pungutan liar di sekretaris desa untuk pembuatan SHM tanah. Karena itu kewajiban saya sebagai seorang masyarakat untuk membuat legalitas tersebut. Sampai hari ini saya ragu untuk membayar. Namun kalau saya tidak bayar, sekretaris desa dan kepala desa tidak mau menandatangani berkasnya. Sejauh yang Anda tahu, kalau itu adalah hak antum untuk menerimanya, dan mereka tidak memberikan hak antum kecuali dengan cara membayar, maka antum dizolimi, bukan melakukan riswah. Kalau itu haknya antum. Tapi kalau di situ belum tahu itu hak antum, lalu antum bayar untuk dapatkan, itu baru riswah. Itu belum tentu haknya antum. Tapi antum membayar untuk mendapatkan itu. Nah itu riswah. Tapi kalau itu murni hak kita yang harus kita dapatkan. Namun untuk mencapai hak kita itu mereka nuntut bayar. Kalau tak bayar, hak kita tidak mereka. Jadi itu hak kita yang harusnya dapat tanpa dibayar. Maka itu yang Anda tahu itu bukan riswah. Itu adalah dizolimi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk membangun keimanan dan kesolehan kita di permukaan bumi, dan berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Karena kepastian itu tidak ada. Belum ada, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, kita tidak tahu, dan kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita dari maksiat, dan Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala.